Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Asa Fortuna dari kelas 9H absen 23. Saya akan mempresentasikan tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Kita akan membahas tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. B. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olah pangan setengah jadi. Pengertian perikanan dan peternakan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan yang dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Peternakan adalah kegiatan pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Ikan yang hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi tiga, yaitu ikan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti di sungai dan di danau. Jenis-jenis ikan yang hidup di perairan tawar sebagai bahan pangan adalah lele, ikan mas, gurami, dan sebagainya. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Jenis-jenis ikan perairan yang dapat dijadikan konsumsi adalah ikan kakap dan ikan bandeng. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi adalah ikan tuna, tenggiri, dan kembung. Selain ikan, juga terdapat udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Udang adalah binatang yang hidup di perairan. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, air tawar, air payau, atau air asin. Yang kedua adalah cumi-cumi. Bentuk cumi-cumi adalah silinder kerucut memanjang dengan warna bening kaca disertai warna lainnya sesuai kamuflase cumi-cumi tinggal. Yang ketiga adalah rumput laut. Rumput laut yang hidup di laut dan pantai mengandung berbagai mineral esensial seperti zat besi, kalsium, nitrogen, fosfor, kalium, nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. Yang berikutnya adalah daging. Yang pertama adalah daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan berkaki empat. Yang kedua adalah daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Daging sapi berwarna merah. Bagian tubuh ternak sapi yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan dan paha belakang. Yang ketiga adalah daging kambing. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau, serta dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma yang khas. Yang berikutnya adalah telur. Telur pada dasarnya adalah bakal calon individu baru yang dihasilkan oleh individu betina. Bila terjadi pembuahan, telur akan berkembang menjadi embrio dan selanjutnya terbentuk individu baru. Berikutnya ada susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mamalia pada binatang mamalia betina seperti sapi, kambing, atau bahkan kerbau yang diperoleh dengan cara pemerahan sebagai bahan makanan dan sumber gizi. Tadi kita sudah membahas tentang jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Sekarang kita akan membahas manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Manfaat ikan antara lain membantu pertumbuhan otak dan tulang, mencegah penyakit jantung, mengurangi risiko diabetes karena mengandung omega 3, dan melindungi fungsi mata dari penurunan fungsi karena penuaan. Yang kedua adalah manfaat udang. Manfaat udang diantaranya protein untuk pembentukan sel tubuh, yodium untuk membantu produksi hormon, kalsium untuk kesehatan gigi dan tulang, asam lemak omega 3 untuk kesehatan jantung. Yang ketiga adalah manfaat cumi-cumi. Manfaat cumi-cumi diantaranya lemak sehat untuk menurunkan kolesterol, protein untuk membangun otot, kandungan tinta untuk mengoptimalkan sel darah putih, dan mengobati tumor mineral untuk menyehatkan pencernaan. Rumput laut. Manfaat rumput laut diantaranya memperkuat tulang, vitamin B12 untuk meningkatkan kualitas darah, yodium mendukung proses metabolisme. Berikutnya adalah manfaat susu. Manfaat susu diantaranya kandungan kalsium dan fluor untuk mempertahankan kesehatan tulang dan gigi. Protein membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lemak untuk menurunkan resiko obesitas. Vitamin C untuk memperbaiki jaringan sel kulit. Vitamin B1 untuk mempertahankan fungsi saraf dan kesehatan jantung.
Berikutnya adalah manfaat daging. Manfaat daging diantaranya zat besi untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuh, protein untuk membantu perkembangan otak, selenium untuk membentuk zat antioksidan dan meningkatkan imunitas, zinc untuk meningkatkan kekebalan tubuh, vitamin B kompleks untuk menjaga konsentrasi dan meningkatkan daya ingat, omega 3 untuk membantu fungsi jantung, sistem saraf, pusat, dan hati. Berikutnya adalah manfaat telur. Manfaat telur diantaranya menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak, menurunkan kadar trigliserida dalam darah, protein untuk meningkatkan massa otot dan membantu kerja otot. Metode pengolahan. Metode memasak bahan pangan ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu biasanya dengan metode merebus, mengukus, menggoreng, membakar, dan memanggang. Yang pertama adalah merebus. Merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Yang kedua adalah mengukus atau steaming. Steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik ini bisa dikenal dengan mengukus. Yang ketiga adalah menggoreng. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Yang keempat adalah membakar atau grilling. Membakar atau grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas panci dadar yang diletakkan di atas perapian. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Yang kelima adalah memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Berikutnya ada jenis kemasan. Berdasarkan struktur isinya, kemasan dibedakan menjadi 3, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Tadi kita sudah membahas tentang jenis kemasan. Sekarang kita akan membahas faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian makanan. Yang pertama adalah higienis dan sanitasi makanan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyajian makanan sesuai dengan prinsip higienis dan sanitasi makanan sebagai berikut. A. Prinsip wadah. B. Prinsip kadar air. C. Prinsip edible part. D. Prinsip pemisahan. E. Prinsip panas. F. Prinsip alat bersih. G. Prinsip handling. Yang kedua ada cita rasa. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan karena pengaruh sensorik. Pengaruh sensorik dari cita rasa yaitu tekstur dan bau. Yang ketiga ada warna dan tekstur. Makanan yang disajikan dengan menarik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain warna, tekstur, atau bentuknya. Yang keempat ada alat dan kemasan. Alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan kerajinan tradisional dan modern. Alat penyajian tradisional misalnya dengan piring bambu dan daun pisang. Adapun alat penyajian modern biasanya menggunakan wadah berbahan dasar keramik, plastik, baja, atau kaca. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis olahan pangan setengah jadi. A. Jenis olahan pangan dari bahan ikan. Pengolahan hasil perikanan menjadi produk setengah jadi berupa hasil filet ikan, ikan beku, bakso ikan, nugget ikan, sosis ikan, dan surimi. B. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging. Hasil peternakan yang menjadi bahan pangan manusia seringkali mudah mengalami pembusukan. Untuk menanggulangi hal tersebut, dibuatlah makanan olahan setengah jadi yang memiliki umur simpan lebih lama. Alternatif produk pangan setengah jadi yang dapat dikembangkan dari daging menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu dendeng, kornet, bakso, daging, burger sapi, susu dapat diolah menjadi bubuk susu, susu kental, dan krim susu. Telur dapat diolah menjadi telur asap, telur beku, dan telur asin. Manfaat olahan pangan setengah jadi. Manfaat bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Yang ketiga adalah aman dalam distribusi dalam satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat adalah dapat dikemas lebih ringkas. Yang kelima, menghemat ruangan dalam penyimpanan. Yang keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Yang ketujuh, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Berikutnya adalah metode pengolahan.
Metode pengolahan produk setengah jadi dari ikan dan daging dapat dilakukan dengan beberapa proses, yaitu pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan pengalengan. Proses pembekuan. Pengolahan makanan setengah jadi dari ikan dan daging biasanya dilakukan melalui proses pembekuan. Pada dasarnya, menyimpan makanan dengan cara dibekukan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan makanan. B. Pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai batas yang aman untuk disimpan. Penyajian dan pengemasan. Pengemasan bertujuan untuk memperlambat kerusakan produk, menahan efek yang bermanfaat dari proses, memperpanjang umur simpan, dan menjaga atau meningkatkan kualitas dan keamanan pangan. Pengemasan juga dapat melindungi produk dari 3 pengaruh luar, yaitu kimia, biologis, dan fisik. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.